definisi yang diberikan atau yang dipaparkan oleh para ulama ahli syariat atau para ulama ahli tauhid, para ulama Rabbani, maka orang yang beriman adalah orang yang yanju sohibuhu atau orang yang selamat. Assalatu wassalamu alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kana khuluquhul Qur'an. Alhamdulillah, para jemaah yang budiman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan memberikan juga kepada kita nikmatnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman. Iman merupakan pembahasan prinsip dalam disiplin ilmu tauhid. Iman merupakan pelajaran pokok atau perintah pokok yang Allah perintahkan kepada manusia melalui para nabi-nabinya. Tidak ada perbedaan mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan adalah bagaimana kita mengenal Allah yang esa atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang berbeda adalah pengaplikasian atau tata cara praktek dari kata iman itu, atau lebih tepatnya bagaimana cara kita berislam, cara kita bersyariat. Beda antara syariat salat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga beda teknis puasa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dengan yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Yang pertama kali di sini, insya Allah kita akan membahas iman itu apa sih? Baik secara bahasa maupun secara istilah. Insya Allah keterangan yang akan kita kaji kali ini akan kita sarikan dari percikan kitab Jauharatul Tauhid karya seorang ulama Faqih Maliki atau yang kita kenal dengan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Apa kata beliau? Iman secara bahasa adalah tasdiq atau membenarkan. Tasdik yaitu atau membenarkan yaitu kita tunduk dan patuh beserta menerima serta berusaha untuk mengenalinya. Jadi tidak hanya sekadar percaya saja, tetapi kita juga harus tunduk serta patuh untuk menjalankan apa yang ada di dalam iman tersebut. Artinya tidak hanya sekadar tunduk saja, tidak hanya sekadar menerima saja, tetapi kita juga diperintahkan untuk al-i'tiraf atau mengenali
apa hakikat iman tersebut. Kata iman sendiri itu diambil dari kata al-amn atau aman, ma'khudun minal amni. Yang artinya kalau dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan aman, ya. Dia akan merasa aman. Dia tidak akan dihinggapi rasa takut. Itu secara bahasa diambil dari kata aman. Artinya orang yang beriman maka dia akan aman dari ketakutan. Kemudian tatkala kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu artinya kita menerima dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman saddaqa wa ad'ana, barang siapa yang membenarkan dan tunduk terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya dia beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara bahasa tadi kita kenal iman itu demikian. Iman yaitu diambil dari kata aman, artinya orang yang beriman akan merasa aman dari ketakutan. Begitu juga orang yang beriman itu dia akan selamat dari neraka atau aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan tunduk terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya dia beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara bahasa tadi kita kenal iman itu demikian. Iman yaitu diambil dari kata aman, artinya orang yang beriman akan merasa aman dari ketakutan. Begitu juga orang yang beriman itu dia akan selamat dari neraka atau aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman dalam uruf atau tradisi definisi yang diberikan atau yang dipaparkan oleh para ulama ahli syariat atau para ulama ahli tauhid, para ulama Rabbani, maka orang yang beriman adalah orang yang yanju sohibuhu atau orang yang selamat dari kekekalan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maka dia akan selamat dari kekekalan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yafuzu bil jannah, dan dia juga akan berhasil atau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kholidan, secara abadi atau tidak ada akhirnya. Sekalipun misalnya dalam beberapa saat dia merasakan pembersihan atau disiksa dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini hanya beberapa waktu saja. Tetapi yang jelas kalau dia membawa iman tetapi secara amal dia tidak sempurna, artinya melakukan keburukan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, tetapi pada akhirnya dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang abadi, tidak ada akhirnya. Kemudian lawan dari kata iman adalah kufur atau ingkar. Artinya orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berarti dia kufur atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini dijelaskan keadaan-keadaan yang kufur atau keadaan-keadaan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi
beberapa konsekuensi atau akan terjadi beberapa hukum yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, ketika dia kafir atau untuk orang kafir yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada orang kafir yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa kana qalbuhu musaddiqan. Sementara hatinya itu dengan teguh membenarkan setiap apa yang ada dalam dua kalimat tersebut, ya. Secara mutlak dia membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia disebut sebagai orang yang beriman, atau dalam bahasa kita yaitu orang yang mu'alaf. Jadi ada orang kafir yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat dengan membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada keraguan sedikit pun, kemudian dia juga tunduk dan patuh serta mengamalkannya, maka seketika itu juga dia menjadi orang yang beriman. Maka masakannya boleh dimakan, kemudian persaksiannya diterima, dan berlaku bagi dia sebagaimana yang kita lakukan kepada orang-orang mukmin yang lain. Cara bermuamalah kita maka juga harus bermuamalah seperti orang-orang mukmin yang lain, seperti itu. Jadi sudah kita anggap dia adalah saudara seiman kita. Tidak boleh membeda-bedakan dari hal apapun. Ya, di sini diterangkan, maka tuh kalau dabihatuhu, kita makan sembelihan-sembelihannya. Yang sebelumnya misalnya kita ada keraguan, dia menyembelih pakai bahasa yang lain atau niat untuk yang lain, maka ketika dia telah beriman, telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita boleh memakan sembelihannya atau boleh memakan masakannya. Dia beriman sesuai dengan hukum akhirat atau wahwa mu'minun fi ahkamil akhirat. Dia menjadi orang yang beriman, artinya dia tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan akan abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah membenarkan, tunduk patuh serta mengamalkan apa yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Itu beriman kepada Allah dan mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk pembahasan yang pertama. Orang yang kafir kemudian dia beriman, artinya dia masuk Islam, maka dia menjadi orang yang beriman. Tidak ada perbedaan sedikit pun antara kita dengan dia. Kesimpulannya seperti itu. Untuk orang yang kafir masuk Islam. Jadi sudah keyakinannya sudah berubah dari yang tadinya tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya menjadi percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat atau dia berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi dia tidak membenarkan di dalam hatinya, hanya mengucapkan secara lisan. Dia tidak membenarkan di dalam hatinya dengan semua apa yang dia ucapkan, atau dia tidak membenarkan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hanya sedikit saja atau hanya sebagian yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak percaya, maka dia tidak dihukumi orang yang beriman atau dia disebut sebagai orang yang munafik.
Jadi dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi dalam hatinya tidak membenarkan atau tidak mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah risalah dari Allah, atau hanya sebagian saja, hanya satu saja misalnya yang dia tidak percaya bahwa zakat itu tidak wajib, maka dia dihukumi sebagai orang yang munafik. Karena dia hanya lisannya saja yang berikrar tetapi hatinya menolak atau hatinya mengingkari. Maka bagaimana cara kita bermuamalah atau cara kita berinteraksi dengan dia? Jadi secara zahir dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi pada batinnya atau pada hatinya dia mengingkarinya, baik seluruh atau sebagian syariat. Maka secara zahir kita berinteraksi dengan dia adalah berinteraksi dengan orang-orang muslim. Artinya kita hukumi dia sebagaimana orang muslim. Akan tetapi pada hakikatnya dia akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia hanya menampakkan keimanan secara zahir saja. Secara batin atau secara hakikat dia masih kafir. Sebagaimana dalilnya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Begitu juga orang yang beriman karena mengikuti orang tuanya, ya. Jadi secara lingkungan mungkin dia terlahir dari keluarga yang muslim, akan tetapi pada hatinya dia mengingkari atau tidak mempercayai baik keseluruhan risalah yang dibawa oleh Rasulullah ataupun hanya sebagian saja, maka dia juga dihukumi orang munafik. Jadi tidak mesti dari orang kafir dulu kemudian pura-pura masuk Islam. Untuk yang secara tradisi atau secara lingkungan dia terlahir dari keluarga muslim, akan tetapi pada hakikatnya dia tidak membenarkan apa yang dia anut itu, maka dia juga sama dihukumi sebagai orang yang munafik. Itu keadaan yang kedua. Dia hanya pura-pura beriman. Yang ketiga, untuk orang yang awalnya kafir atau untuk orang yang awalnya bukan orang iman atau bukan orang Islam. Kemudian dia membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radiyan mut'inan, dalam penuh keridhaan dan kepatuhan, akan tetapi dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Jadi hanya hatinya saja yang membenarkan dengan penuh keridhaan dan kepatuhan, akan tetapi untuk mengakui atau mengucapkan kalimat syahadatnya dia tidak bisa. Kenapa? Karena bisu misalnya. Maka dia dihukumi sebagai orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Baik pada awalnya dia kafir atau dia muslim atau terlahir dari keluarga muslim misalnya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Begitu juga untuk orang yang kafir, kemudian dia membenarkan dan ridho di dalam hatinya bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, akan tetapi dia meninggal tiba-tiba sebelum mengucapkan itu, maka dia juga dihukumi sebagai orang yang beriman. Kemudian yang keempat,
untuk orang kafir yang membenarkan atau percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ridho dan patuh juga, akan tetapi dia tidak mengucapkan, tidak mengikrarkan keimanannya tersebut dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dia diperintah atau dituntut untuk mengucapkannya, akan tetapi dia menolak dan enggan tanpa ada alasan tertentu. Misalnya dia tidak bisu, kemudian tidak ada juga yang mengancam, akan tetapi dia enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir di dunia dan di akhirat. Jadi kalau tidak ada ancaman dan dia juga tidak punya alasan yang syar'i, bisu dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia belum dihukumi sebagai orang yang beriman. Dia tetap masih dihukumi sebagai orang yang kafir. Yang terakhir, orang kafir yang mengucapkan, orang kafir yang membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mampu mengucapkannya, serta dia tidak bisu, juga tidak punya rasa takut, tidak ada ancaman, akan tetapi tidak ada tuntutan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kalau yang tadi misalnya dia telah mengatakan kepada sahabatnya atau kepada kerabatnya, saya Islam, saya iman. Kalau kayak gitu kan secara ketentuan hukum ada administrasinya bahwa dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi yang ini dia tidak mengucapkan kepada kerabatnya atau kepada sahabatnya bahwa dia orang yang beriman. Jadi secara zahir orang tersebut kita anggap masih pada keyakinannya yang lama atau masih kafir. Akan tetapi sebenarnya pada hati dia telah beriman dan telah mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Cuman karena orang sekitarnya itu tidak tahu bahwa dia beriman, otomatis tidak akan ada tuntutan kepada dia untuk mengikrarkan keislamannya secara administratif. Artinya dia tidak ada keharusan untuk mengucapkan itu. Tetapi pada hakikatnya, pada hatinya, dia telah beriman. Maka bagaimana untuk orang yang seperti ini? Fahadha hukmuhu fid dunya hukmul kafirin. Maka secara zahir orang ini tetap kita perlakukan sebagaimana orang-orang non-muslim lainnya. Artinya kita tidak berhak mengajak dia sholat, kita tidak berhak mengajak dia berpuasa dan lain sebagainya, karena ya kita nggak tahu dia telah beriman atau belum gitu. Dia tidak mengucapkan kepada kita secara terang-terangan bahwa dia beriman. Wala tajri alaihi ahkamul muslimin, dan juga kita tidak berlakukan kepada dia hukum-hukum orang yang muslim. Artinya kita tidak pinta darinya untuk mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena syarat diberlakukannya hukum Islam kepada orang tersebut atau kepada yang mengaku muslim adalah kalau dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita tidak punya kewenangan untuk melakukan atau untuk mengajak kepada dia diberlakukannya hukum orang yang beriman. Tetapi apakah orang tersebut beriman menurut Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga? Nah, maka insyaallah di sini akan ada jawabannya dari para ulama. Jadi orang yang tidak ada tuntutan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak ada tuntutan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban seorang muslim, akan tetapi dia pada hatinya telah beriman.
Yang pertama pendapat atau para ulama berpendapat dia beriman dan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena iman itu adalah membenarkan. Sementara mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syarat untuk diberlakukannya hukum-hukum Islam dunia kepada dia. Jadi menurut pendapat yang pertama, dia beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya qala Allah taala ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati itu sebagai tempatnya iman. Dan orang tersebut telah mempunyai keimanan. Kenapa? Karena dalam hatinya telah beriman. Itu untuk pendapat yang pertama. Jadi dia beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Aspek pengambilan dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengukuhkan iman yang ada di dalam hati. Fadala ala anal qalba makanul iman. Maka ini menunjukkan bahwa hati ini adalah tempatnya iman. Sementara amal-amal solehah, salah satunya mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syarat sempurnanya iman. Jadi untuk pendapat yang pertama ini, walaupun dia tidak mengamalkan amal soleh, dia tetap disebut atau masuk dalam kategori orang yang beriman. Sementara amal-amal soleh, sholat zakat tandanya itu adalah syarat kesempurnaan iman. Kemudian dalil yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala membuat khitab atau statement kepada orang-orang yang beriman atas nama iman sebelum difardukan kepada dia amal soleh. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala menghitabi atau memberikan statement kepada orang-orang yang beriman atas nama iman sebelum difardukan kepada dia amal soleh, yaitu di sini puasa. Di sini menunjukkan bahwa iman adalah suatu hal dan amal soleh adalah hal yang lain yang merupakan syarat untuk penyempurnaan dan syarat untuk pengokohan iman. Yang keempat dalilnya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman di sini amal soleh di sini disandarkan kepada iman atau diatofkan dalam bahasa Arabnya, itu digandengkan dengan iman. Kemudian atof merupakan adanya dua perbedaan jenis atau penggandengan di situ adalah menunjukkan adanya dua perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Seperti kita mengatakan Ja'a Zaidun wa Amr, telah datang Zaid dan Amr. Maka Zaid ini bukan Umar dan Amr bukan Zaid. Begitu juga iman ini adalah perkara lain dan amal soleh adalah perkara lain. Dua hal yang berbeda. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, nah ini tadi untuk yang pendapat yang pertama mengatakan bahwa
orang yang tadi itu tetap disebut sebagai orang yang beriman. Sementara yang pendapat yang kedua adalah al-imanu huwa tasdik. Iman adalah pembenaran atau persaksian, pengakuan. Akan tetapi mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan syarat sahnya iman. Maka barang siapa yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat beserta dia mampu dan tidak ada kendala atau tidak ada larangan, maka imannya itu tidak sah. Baik itu di dunia walaupun di akhirat. Kenapa? Karena tidak tersedianya syarat. Kalau tidak, apa di sini syaratnya? Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi untuk pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang yang beriman akan tetapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak ada tuntutan untuk mengucapkannya dan lain sebagainya, maka dia dikategorikan sebagai orang yang beriman. Akan tetapi pendapat yang kedua, imannya itu tidak sah. Kenapa imannya tidak sah? Karena syarat seorang diterima sebagai orang yang beriman adalah harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita kali ini tentang iman. Maka insya Allah besok kita akan bahas tadi di pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan antara iman dan Islam. Apakah iman itu berbeda dengan Islam, atau Islam itu berbeda dengan iman, ataukah tidak ada perbedaan antara iman dan Islam. Oke. Mohon maaf apabila ada kekurangan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة والسلام